Islam dari Sunan Bonang. Di tengah riuhnya peradaban Jawa, lahirlah seorang pangeran yang kelak tidak hanya memimpin dengan takhta, tetapi juga dengan nada dan kata. Beliau adalah Sunan Bonang, sang maestro seni yang merajut benang-benang tauhid ke dalam permadani budaya Nusantara. Namun siapakah sesungguhnya sosok di balik alunan gamelan dan suluk yang melegenda ini? Mari kita telusuri jejak langkah sang wali al-ilm, pangeran dari Ampel Denta. Terlahir dengan nama Raden Makdum Ibrahim pada tahun 1465 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu tokoh sentral Wali Songo, dan Nyai Ageng Manila, seorang putri Adipati Tuban. Darah bangsawan dan spiritual mengalir deras dalam dirinya, membentuk fondasi karakter yang kuat. Namun, intelektualitasnya tidak hanya ditempa di tanah Jawa. Bersama Raden Paku, yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri, beliau mengarungi samudra hingga ke Pasai, Aceh, sebuah pusat keilmuan Islam saat itu. Di sanalah beliau mendalami ilmu kalam dan tasawuf dari ulama-ulama besar internasional, memperkaya wawasan dan spiritualitasnya. Gelar Sunan Bonang sendiri melekat padanya karena beliau memilih desa Bonang di Tuban sebagai pusat dakwahnya, menjadikannya dikenal sebagai Wali Al-Ilm. Berkat kedalaman ilmunya yang mampu membedah kitab-kitab tersulit sekalipun. Metode dakwah Sunan Bonang adalah sebuah simponi antara estetika dan spiritualitas. Beliau adalah seorang maestro sejati yang memadukan keindahan seni dengan esensi ajaran tauhid. Salah satu inovasi terbesarnya adalah merevolusi gamelan. Beliau menciptakan instrumen bonang, sejenis gong kecil, dan mengubah tangga nada gamelan dari yang semula bernuansa pemujaan dewa menjadi alunan syahdu yang mampu menggetarkan jiwa, membangkitkan kerinduan pada sang pencipta. Karya sastranya yang monumental, suluk wujil, menjadi bukti lain kejeniusannya. Melalui dialog puitis antara dirinya dan sang murid, Wujil, beliau mengupas filsafat Jawa, Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan hidup manusia dengan bahasa yang indah dan menyentuh. Tidak berhenti di situ. Beliau juga menyempurnakan seni pewayangan dengan mengubah bentuknya agar tidak menyerupai manusia secara harfiah, selaras dengan ajaran Islam, serta menyisipkan nilai syariat dalam lakon Mahabharata. Tembang Tombo Ati ciptaannya pun menjadi panduan praktis penawar hati bagi masyarakat awam, mengajak mereka untuk lebih dekat dengan Al-Quran, salat malam, dan orang-orang saleh. Warisan Sunan Bonang terasa begitu mendalam, terutama perannya sebagai guru bagi para tokoh besar, termasuk Sunan Kalijaga. Bimbingan beliaulah yang membentuk corak dakwah Sunan Kalijaga menjadi begitu estetik dan kultural. Karakternya yang damai dan tidak memaksa menjadi kunci keberhasilannya. Beliau membiarkan masyarakat datang karena terpikat oleh suara gamelan atau pertunjukan wayangnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, dan makamnya di Tuban kini menjadi saksi bisu dari harmonisasi Islam dan budaya Jawa yang beliau perjuangkan. Dari seorang pangeran, ulama, hingga seniman, Sunan Bonang telah membuktikan bahwa dakwah dapat disampaikan melalui kelembutan nada dan keindahan karya. Melalui gamelan, suluk, dan wayang, beliau tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga meninggalkan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Sebuah mahakarya yang terus bergema hingga hari ini.